Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat bahasa Arab itu mudah yang berbahagia dan selalu diberi rahmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang isi dari kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Syekh Ali Al-Jarim dan Syekh Mustafa Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang al-jumlah al-ismiyah atau jumlah ismiyah. Kita akan belajar di dalam ilmu nahwu itu ada yang namanya jumlah ismiyah. Nah, apa itu jumlah ismiyah gitu ya, sobat? Nah, sobat bahasa Arab itu mudah. Kitab ini karya Syekh Ali Al-Jarim dan Syekh Mustafa Amin ini menurut kami ini sangat sistematis, sobat bahasa Arab itu mudah ya. Jadi beliau mengawali dengan contoh-contoh, kemudian pembahasan, setelah pembahasan nanti ada kaidah-kaidahnya gitu ya. Jadi insya Allah bisa lebih langsung lebih langsung bisa difahami oleh sobat sekalian, khususnya tentang An-Nahwul Wadih ini. Sehingga pada pembahasan kita per materi, per judul sobat bahasa Arab itu mudah, tidak diperlukan waktu yang lama sobat ya. Jadi hanya sebentar. Tapi yang pasti sobat bisa lebih belajar lagi, lebih mendalami lagi tentang kitab ini. Ini adalah kitab dasar sobat bahasa Arab itu mudah, nahwu dasar yang paling mudah insya Allah. Jadi tidak dibutuhkan mohon maaf banyak kaidah atau banyak teori-teori, dan langsung dicantumkan di sini oleh Syekh Ali Al-Jarim, diawali dengan contoh-contoh gitu ya sobat. Nah, seperti ini sobat bahasa Arab itu mudah, langsung kita awali. Ad-daru wasi'atun ya. Ad-daru wasi'atun. Ini ad-daru bisa wasi'atun, bisa wasi'un gitu ya sobat. Sebabnya apa nanti insya Allah pada video yang berikutnya akan kita bahas sobat bahasa Arab itu mudah. Al-jawu mu'tadilun. Al-jawu mu'tadilun. Al-ghubaru tha'irun. Al-ghubaru tha'irun. Asy-syari'u muzdahimun. Asy-syari'u muzdahimun. At-tariqu dayyqatun. At-tariqu dayyqatun. Al-fa'ratu mukhtabi'atun. Al-fa'ratu mukhtabi'atun. Ad-daru wasi'un atau ad-daru wasi'atun. Ad-daru itu artinya rumah sobat. Sama seperti al-baitu gitu ya. Wasi'un itu luas. Al-jawu mu'tadilun. Al-jawu itu udara. Mu'tadilun sejuk. Al-ghubaru itu debu. Tha'irun beterbangan ya. Asy-syari'u muzdahimun. Asy-syari' itu jalanan atau jalan raya. Muzdahimun padat ya, macet. At-tariqu dayyqatun. Ini sama sobat bahasa Arab itu mudah seperti ad-daru sobat ya. Bisa muannats dan bisa juga mudzakkar ya, seperti yang sudah kita sampaikan, yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya sobat, bahwa di dalam bahasa Arab itu ada kata yang zahirnya atau kelihatannya itu mudzakkar sobat ya, tapi ternyata bisa sebagai muannats, bisa sebagai mudzakkar, atau bisa sebagai laki-laki, bisa sebagai perempuan ya, atau sepertinya itu mudzakkar laki-laki tapi jelas-jelas kemudian dia menjadi muannats ya. Seperti di dalam Al-Qur'an ada asy-syamsu ya. Itu jelas di dalam Al-Qur'an dia sebagai muannats, bukan lagi mudzakkar, padahal asy-syamsu dilihat dari cirinya adalah mudzakkar. Mengapa kemudian muannats? Nanti insyaallah di video berikutnya akan kita bahas. Berikutnya sobat bahasa Arab itu mudah, al-fa'ratu mukhtabi'atun. Al-fa'roh itu tikus, bisa kita sebut al-fa'ru atau al-fa'roh gitu ya. Mukhtabi'atun bersembunyi. Berikutnya bahasa Arab itu mudah tentang pembahasan. Nah, ini sobat bahasa Arab itu mudah.
Ini masih saya cantumkan contoh di bawahnya sobat ya. Masih saya cantumkan contoh di bawahnya biar bisa terlihat jelas nanti ya. Nah, sobat bahasa Arab itu mudah, setiap contoh di atas adalah jumlah mufidah. Kita masih ingat jumlah mufidah ya, jumlah mufidah itu jumlah yang bisa difahami atau jumlah yang sempurna. Jumlah di dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat di dalam bahasa Indonesia. Gitu ya sobat. Kalimat sempurna. Kenapa kalimat sempurna? Karena bisa difahami. Ya, tidak hanya satu kata. Contoh, ketika kita mengungkapkan ad-daru, mengungkapkan arti rumah gitu sobat. Ya. Ad-daru, rumah. Hanya mengungkapkan rumah saja. Apakah itu sudah bisa difahami? Belum bisa, sobat. Belum sempurna, belum sebagai jumlah mufidah. Nah, baru ketika ada keterangannya wasi'un atau wasi'atun baru bisa difahami. Luas. Oh, rumahnya kenapa? Rumahnya luas. Sehingga itulah lagi-lagi sobat bahasa Arab itu mudah yang disebut sebagai jumlah mufidah. Nah, dan setiap jumlah di atas yang tadi sobat ya, jumlah yang contoh yang tadi tersusun dari dua isim. Ya. Isim itu apa sobat? Isim itu selain kata kerja, gitu ya. Isim itu selain kata kerja. Jadi dia bisa berupa kata benda ya, bisa berupa sifat gitu sobat ya. Jadi isim selain kata kerja dan selain harfun atau selain huruf. Nah, kemudian yang pertama ad-daru, contoh ini sobat ya. Ad-daru kita sebut saja ad-daru wasi'un gitu ya. Nah, yang pertama itu ad-daru disebut sebagai mubtada. Wasi'un atau wasi'atun disebut sebagai khobar. Mengapa demikian? Karena dia yang memberitahu keadaan rumah tersebut, keadaan ad-daru itu bagaimana. Sehingga disebut untuk yang kedua itu, kata yang kedua sebagai khobar atau yang memberitahu. Gitu sobat ya. Nah, karena setiap jumlah atau setiap kalimat dari contoh-contoh ini, dari yang 6 contoh ini sobat bahasa Arab itu mudah, diawali dengan isim. Ingat, isim adalah kata benda. Ya, isim itu kata benda atau kata selain kata kerja dan selain harfun, selain huruf itu disebut sebagai isim. Ya. Nah, karena ini tiap-tiap contoh ini diawali dengan isim, maka disebut sebagai jumlah ismiyah. Ad-daru, al-jawu, al-ghubaru, asy-syari'u, at-tariqu, al-fa'ratu itu adalah isim, kata benda. Maka karena ini diawali dengan kata benda atau diawali dengan isim, maka disebut sebagai jumlah ismiyah. Nah, sobat bahasa Arab itu mudah. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah ini sobat. Ini asli, mohon maaf sobat bahasa Arab itu mudah ya. Ini kami dapatkan scanan ya, scan dari kitab yang asli ya. Tulisannya masih seperti ini sobat ya. Ini sejak kami belajar dulu ya, beberapa belas tahun yang lalu itu sobat bahasa Arab itu mudah ya, sudah bentuknya tulisan seperti ini sobat ya. Jadi keterangannya pun masih seperti ini ya, ringkas. Buku ini, kitab ini simpel sekali sobat. Cocok untuk sobat yang baru belajar bahasa Arab atau ingin mengulang pelajaran bahasa Arab yang lalu ya. Kenapa? Karena ini sangat cocok sekali untuk pemula sobat. Sangat cocok sekali untuk sobat yang ingin memulai belajar percakapan bahasa Arab. Baik, al-qaidah atau kaidahnya bagaimana? Kaidahnya adalah kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Kullu jumlatin tatarakkabu, setiap kalimat. Jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia sobat ya. Tatarakkabu yang terdiri atau tersusun min mubtada'in wa khobarin, dari mubtada dan khobar, yang terdiri dari mubtada dan khobar,
dan mubtada'nya itu dari kata benda gitu ya sobat ya. Tusamma jumlatan ismiyatan, disebut sebagai jumlah ismiyah. Gitu sobat ya. Jadi insya Allah dari keterangan yang singkat ini, sangat padat dan ringkas ini, insya Allah bisa difahami oleh sobat sekalian. Untuk materi selengkapnya, sobat bahasa Arab itu mudah bisa melihat di www.islamitumudah.web.id. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika sobat berkenan untuk subscribe atau berlangganan video-video dari channel kami, mohon untuk klik subscribe, kemudian klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berkaitan dengan video-video dari channel ini. Itu juga insya Allah sangat bermanfaat untuk sama-sama saling membantu dan memberikan manfaat. Terima kasih sobat bahasa Arab itu mudah. Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sobat belajar bahasa Arab. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.